Shalom saudara terkasih, senang sekali bila mana hari ini kita boleh kembali bersama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa bila mana hari ini Tuhan masih berikan kami kesehatan dan Tuhan masih berikan kami kesempatan, karena sebentar lagi Bapa kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar di Perjanjian Baru, tepatnya di kitab Lukas 12 ayatnya yang ke-13 sampai 21. Begini bunyi firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.'" Amin. Saudara, kita akan pelajari ayat ini satu persatu. Yang pertama, kita baca kembali ayat yang ke-13, di mana bunyinya, "Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, 'Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku.'" Saudara, kita bisa lihat bahwa kondisi saat itu sedang ramai dan banyak orang. Kemudian salah satu dari orang tersebut berkata kepada Yesus, dan kita bisa lihat apa tadi yang dikatakan oleh seorang ini, bahwa dia meminta supaya Tuhan Yesus berkata kepada saudaranya agar saudaranya mau membagikan warisannya dengan dia. Kita bisa melihat bahwa seseorang ini merasa harta begitu sangat penting, dan bahkan kita bisa melihat bahwa dia ini sangat menginginkan harta warisan tersebut. Namun di ayat selanjutnya kita bisa melihat apa yang dijawab oleh Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Dan di ayat ke-15 katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung kepada kekayaannya itu." Di ayat 14 dan 15 ini kita bisa melihat, di ayat 14 kita lihat Yesus yang sudah diberi kepercayaan oleh orang ini tadi untuk memberitahukan kepada saudaranya supaya saudaranya ini mau berbagi dengan dia akan warisannya. Tetapi Yesus di sini dengan rendah hati mengatakan bahwa dia bukanlah hakim baik antara
satu saudara ini dengan saudaranya yang lain. Tetapi Tuhan Yesus di sini memberikan perumpamaan di mana Tuhan Yesus mengatakan ada seorang yang kaya tadi di sini ya saudara. Jadi kita bisa lihat sikap Tuhan Yesus. Dia tidak seolah-olah langsung membanggakan diri atau bermegah diri ketika seseorang memberi kepercayaan kepadanya, tetapi dia lebih kepada memberikan sebuah pengajaran supaya orang ini dapat memahami arti kekayaan yang sesungguhnya. Kemudian kita lihat juga di ayat yang ke-15 bahwa Yesus berkata supaya kita berjaga-jaga dan waspada. Firman ini bukan hanya kepada orang yang bertanya kepada Tuhan tadi, tetapi kepada kita semua juga saudara, bahwa seringkali kita merasa ketika kita memiliki segala sesuatu atau kekayaan, kita akan bahagia. Tetapi di sini Yesus kembali mengingatkan kita bahwa kekayaan tidak dapat mengukur kebahagiaan seseorang. Karena apa? Tuhan Yesus pernah berkata dan berfirman bahwa ketika seseorang memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah, tetapi saat Tuhan tidak memberikan dia kuasa untuk menikmati kekayaannya itu, maka itu adalah kesia-siaan. Jadi mari kita berpikir, untuk apa kita memiliki begitu banyak kekayaan, tetapi kita tidak memiliki kuasa untuk menikmati setiap kekayaan kita itu. Jadi Yesus berkata bahwa itu adalah kesia-siaan. Dari sini kita bisa memahami bahwa kekayaan itu tidak selalu memberikan kebahagiaan, atau bahkan kekayaan itu tidak mutlak dapat memberikan kebahagiaan atas hidup seseorang. Dan di ayat yang ke-16 sampai 21, Yesus berbicara tentang perumpamaan seorang yang kaya, di mana kita bisa melihat bagaimana kayanya seseorang ini tadi. Dia memiliki banyak sekali gandum dan dia bingung di mana dia mau meletakkan semua gandum-gandumnya itu, karena dia memiliki lumbung yang tidak begitu besar katanya tadi di sini. Tetapi dia memiliki ide. Dia mau membuat lumbung yang besar untuk menyimpan segala gandum dan harta-hartanya. Tetapi Tuhan berkata bahwa ketika dia sudah menyimpan semuanya itu, dia sudah mempersiapkan segala rupa untuk dapat menyimpan segala kekayaannya itu. Tetapi Yesus berkata bahwa saat itu juga dia harus dipanggil, saat itu juga dia harus meninggalkan semua kekayaannya itu. Maka untuk siapakah itu semua yang dikumpulkannya? Kita bisa lihat, kita bisa tahu bahwa selama dia hidup, dia sangat berjerih payah untuk mengumpulkan segala harta ini tadi. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah memanggil dia, apa yang bisa dia perbuat dengan harta-hartanya itu tadi? Apa yang bisa dilakukan hartanya itu tadi kepada orang kaya ini? Jadi saudara, mari belajar dari sikap seorang yang kaya ini tadi, bahwa ketika kita memiliki segala sesuatu, ketika kita memiliki berkat yang melimpah daripada Tuhan, ketika Tuhan percayakan kita menerima berkat itu, mari kita sadari bahwa berkat itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tidak hanya kita timbun untuk diri kita sendiri, tetapi di saat Tuhan percayakan kita memiliki berkat yang lebih, mari saudara memiliki hati untuk berbagi dengan sesama kita. Karena ketika kita memiliki kekayaan itu, tetapi kita tidak berbagi dengan orang lain, apakah gunanya? Kita bisa bayangkan, kita tidak bisa hidup sendiri di tengah dunia ini. Kita perlu orang lain, kita perlu sesama kita untuk saling berbagi cerita, berbagi pengalaman, saling membantu. Kita membutuhkan itu semuanya. Walaupun kita memiliki harta yang banyak, tetapi kalau kita tidak memiliki sesama atau tidak bergaul dengan orang lain, apa yang bisa kita lakukan? Tentu kita tidak akan bisa menikmati itu semua sendiri. Jadi, mulai hari ini mari saudara belajar, ketika Tuhan memberikan berkat yang lebih bagi kita, miliki hikmat, minta hikmat daripada Tuhan, supaya kekayaan kita itu tidak menjadi sia-sia,
Tetapi alangkah lebih baiknya ketika kita memiliki berkat itu, kita berbagi. Dengan kita berbagi secara tidak langsung, kita juga menimbun harta atau menimbun sesuatu untuk kita di akhirat nanti, di surga nanti bersama dengan Tuhan. Karena saat kita di dunia ini, disitulah kita menabung untuk kehidupan kita, untuk kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, saya rasa firman malam hari ini boleh memberikan pengertian bagi setiap kita bahwa kekayaan bukanlah pengukur seseorang bahagia. Begitu juga ketika kita memiliki kekayaan, mari berbagi dengan sesama kita. Karena ketika kita berbagi, itu juga adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita berbagi, bukan tidak mungkin Tuhan akan menambahkan lebih banyak dari apa yang kita miliki. Percayalah saudara, ketika kita mau dan siap melakukan firman ini di dalam hidup kita, maka Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita. Mari kita tutup firman kali ini dengan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang kami terima di hari ini. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang penuh hikmat ketika kami menerima berkat yang lebih dari Tuhan. Dan kami mau berbagi dengan sesama kami, dengan sekitar kami. Dan biarlah Tuhan berkati kami lebih lagi untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian saudara firman kita malam hari ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan firman ini, dan mari bersama-sama kita melakukan firman ini, mengaplikasikannya dalam hidup kita. Sampai jumpa di firman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.